Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Usaha rumahan pembesaran day old duck atau DOD atau bebek usia 1 hari di Kota Batu kian menunjukkan prospek yang cerah. Sebagai kota pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan, Batu ditopang pertumbuhan hotel, restoran hingga kuliner kaki lima yang terus berkembang. Kondisi ini membuat kebutuhan daging bebek konsumsi stabil bahkan cenderung meningkat, membuka peluang usaha yang mampu menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Usaha rumahan pembesaran day old duck atau DOD atau bebek usia 1 hari di Kota Batu kian menunjukkan prospek cerah. Sebagai kota pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan, Batu ditopang pertumbuhan hotel, restoran hingga kuliner kaki lima yang terus berkembang. Kondisi ini membuat kebutuhan daging bebek konsumsi stabil bahkan cenderung meningkat, membuka peluang usaha yang mampu menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Salah satu pelaku usaha, Aji Pamungkas, warga Cangsiran, Putu Atas, telah hampir 10 tahun menekuni pembesaran bebek packing dari DOD hingga siap konsumsi. Di tengah banyaknya jenis usaha lain, ia tetap bertahan karena permintaan pasar yang konsisten. Menurut Aji, masa pembesaran bebek packing relatif singkat. Dalam waktu 45 hingga 60 hari, bebek sudah bisa dipanen dengan bobot berkisar antara 1,5 hingga 3 kg per ekor. Siklus produksi yang cepat ini membuat perputaran modal lebih efisien dan potensi keuntungan lebih terbuka. Pada fase awal, anak bebek usia 1 hingga 2 minggu diberikan pakan pabrikan selama 24 jam non-stop, dilengkapi air minum yang mengandung vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh dan meningkatkan nafsu makan. Penerangan kandang juga menjadi faktor penting untuk menjaga suhu dan mendukung pertumbuhan optimal. Memasuki usia 2 minggu dan kondisi fisik dinilai kuat, bebek mulai ditebar ke kandang pembesaran. Pakan pun beralih ke campuran alternatif seperti dedak, katul, konsentrat, maupun jagung giling untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan. Selama hampir 1 dekade menjalankan usaha ini, Aji mengaku tidak mengalami kesulitan pemasaran. Permintaan datang langsung dari restoran, warung makan, hotel, hingga para bakul yang telah memiliki pelanggan tetap di wilayah Batu dan sekitarnya. Bahkan sebagian pembeli melakukan pemesanan langsung dari kandang sebelum masa panen tiba. Menurutnya, kunci utama keberhasilan dalam budidaya pembesaran bebek adalah ketelatenan, menjaga kebersihan kandang, serta konsisten membangun jaringan pasar. Dengan manajemen yang baik, usaha rumahan ini mampu menjadi sumber penghasilan yang stabil dan menjanjikan. Melihat peluang pasar yang terus tumbuh di Kota Batu, pembesaran DOD bebek packing menjadi salah satu alternatif usaha rumahan yang patut dilirik. Siklus panen yang cepat, permintaan stabil, dan peluang pasar yang luas menjadikan usaha ini bukan sekedar beternak, tetapi strategi bisnis yang potensial menghasilkan cuan berkelanjutan. Di kandang sini sekitar 5 tahunan. Ini kandang baru ngisi, kalau main bebek antara kurang lebih 10 tahunan itu. Ya dari segi biaya yang gak terlalu mahal daripada jenis ayam broiler, jadi perawatan yang lebih bebek simple dan cepat panen. Sekarang banyak penetas bebek yang menggunakan bebek hibrida dan packing, jadi lebih unggul dan cepat panen. Kalau di awal-awal banyak pesanan, paling ya buat persiapan gitu. Biasanya kalau di bulan puasa sebelum pertengahan itu ya menurun, tapi masih banyak yang minat. Biasanya itu 15 hari ke atas sampai hari lebaran itu permintaan biasanya kakak banyak. Kalau full 2.500. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, Top Global Farming, salah satu peternakan domba yang berlokasi di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, terus berupaya meningkatkan nilai domba yang tidak hanya selesai ketika dipotong, namun banyak peluang-peluang lain, produk turunan, dan tentunya dapat meningkatkan nilai jual dari domba tersebut.
Yang belakang mana suaranya? Top Global Farming, salah satu peternakan domba yang berlokasi di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, terus berupaya meningkatkan nilai domba yang tidak hanya selesai ketika dipotong, namun banyak peluang-peluang lain, produk turunan yang tentunya dapat meningkatkan nilai jual dari domba tersebut. Top Global Farming tidak hanya berfokus pada pengembangan peternakan, namun juga kebermanfaatan terhadap lingkungan. Top Global Farming melaksanakan hilirisasi peternakan domba dengan menghadirkan kandang domba juga sebagai tempat sharing dan edukasi. Kali ini para peserta yang berasal dari Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Ngawi dan Sulawesi Tenggara yang berjumlah 150 siswi berkesempatan mendengar dan melihat langsung bagaimana manajemen peternakan domba serta olahan-olahan yang dapat dihasilkan dari daging domba. Para peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Dalam kurun waktu 1 bulan, Top Global Farming dapat dikunjungi ratusan hingga ribuan pengunjung, baik dari pesantren, lembaga pendidikan lain, maupun masyarakat umum. Hal ini juga mendukung pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kunjungan wisata, di mana hotel dan villa di sekitar lokasi kandang menjadi tempat menginap para wisatawan. Selain itu, UMKM di Kota Batu juga turut merasakan imbas dari meningkatnya kunjungan ke kandang domba Top Global Farming. Sore hari ini kita sedang mengadakan acara silaturahim dan sharing session, yaitu terkait pengolahan daging domba, yaitu terkait hilirisasi, supaya dalam dunia ternak ini kita mempunyai program bagaimana kita lanjutan dari peternakan, yaitu tentang olahannya. Nah, kita dalam kegiatan ini kita berikan sebuah sesi, yaitu pengolahan pembuatan sambosa atau sawarma juga, sehingga hasil dari peternakan dari kandang bisa menuju ke meja makan. Dan yang kedua, dengan adanya kelas sharing session ini, kita juga bisa membantu dalam program pemerintah Kota Batu terkait tentang wisata. Kita juga di sini ada edu wisata, nanti terkait UMKM, terkait tentang villa maupun hotel dan sebagainya. Kita mengenalkan apa saja yang ada di Kota Batu, karena peternakan kita berada di Kota Batu. Kita menjunjung tinggi bagaimana supaya dari hulu hilirnya ini bisa terwujud dan bisa ada di Kota Batu ini. Melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang di Kota Batu ini sangat luar biasa. Jadi kita satukan, kita padukan, yaitu di kandang kita, di kandang Top Global Farming, baik hulu sampai hilirnya kita terpusat di Kota Wisata Batu ini. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga program sharing session kita terkait hilirisasi peternakan bisa berjalan di Kota Batu ini, sehingga Kota Batu ini bisa menjadi pusat wisata yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top Global Farming sebagai salah satu kandang domba yang berada di Kota Batu terus berupaya untuk bersinergi dan mendukung pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan dukungan dengan pemberian obat-obatan, vaksinisasi, dan vitamin. Diharapkan kolaborasi baik ini dapat terus ditingkatkan untuk pengembangan peternakan domba di Kota Batu dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Dari Kota Wisata Batu, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, Uniga Malang perdana melakukan promosi doktoral ilmu manajemen yang pertama kalinya. Uniknya pertama kali di wisuda bukan angkatan pertama, tapi yang promosi doktoral justru angkatan kedua. Uniga Malang perdana melakukan promosi doktoral ilmu manajemen yang pertama kalinya. Uniknya yang pertama kali promosi doktoral, yakni bukan angkatan pertama, tapi justru yang mendahului promosi doktoral, yakni angkatan kedua. Di mana Uniga Malang melakukan promosi doktoral ilmu manajemen dilakukan secara resmi di gedung Uniga Malang yang berada di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari Malang, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Mahasiswa doktoral ini bisa terbilang masih muda. Ia juga merupakan dosen aktif di salah satu universitas ternama di Sumeneb, Madura, bergelar Dr. Alvin Arifin SABMM dengan penelitian tak lepas di dunia pendidikan, yakni sekolah di Jawa Timur. Rekan kerja, atasan seperti ketua yayasan dan rektor dari Uniba Madura dan keluarga terlihat turut hadir menyaksikan promosi doktor ilmu manajemen pasca sarjana Universitas Gajayana Malang.
terlihat podium rata-rata diisi dari Sumeneb, Madura, di mana Dr. Alvin Arifin, SABMM, bekerja di Uniba Madura. Mereka rela jauh dari seberang pulau untuk menyaksikan promosi doktor pertama kali di Uniga Malang ini. Universitas Gadjayana Malang atau biasa disapa dengan Uniga Malang merasa bangga kepada yang sudah promosi doktor mengingat kelas doktoral bisa terbilang baru tersebut. Harapannya agar penelitian yang sudah dilakukan bisa bermanfaat untuk kelangsungan pendidikan sesuai tupoksi dan para mahasiswa-mahasiswi bisa mengikuti jejak langkah promosi doktor selanjutnya. Dari Kota Malang, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agropolitan News.